Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke materi berikutnya, masih di cahaya dan alat optik, yaitu tentang indera penglihatan. Oke, indera penglihatan kita adalah mata. Di SD udah pernah diajarkan kan ya, alat-alat indera. Jadi mata itu berfungsi untuk melihat. Itu yang pertama, fungsi yang pertama, ini dia. Mata merupakan indera penglihatan yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang nantinya akan ditafsirkan oleh otak. Jadi kita bisa melihat itu karena ada cahaya. Mengerti ya? Contohnya ketika kalian berada di ruangan berlampu dengan ruangan tak berlampu, pasti kalian bisa melihat di tempat yang berlampu, lampunya menyala, dibandingkan tempat yang lampunya tidak menyala. Terus mata memiliki tugas yang sederhana, ya ini hanya menentukan apakah lingkungan terang atau gelap. Itu tugas sederhana dari mata. Kalian bisa bedakan, oh ini terang, oh yang ini gelap, itu ya. Terus mata bagian luar, yang seperti yang ada pada gambar ini, itu dilindungi oleh alis. Terus ada bulu mata dan kelenjar air mata. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian mata. Itu ada beberapa bagian di mata, ada otot, ada sklera seperti yang kalian lihat di gambar. Kita bahas satu persatu dari otot mata. Ini otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Jadi otot itu memang fungsinya untuk ini kan ya, sistem gerak pada manusia. Terus setelah otot ada kornea, ini lapisan tipis paling luar, berfungsi untuk melindungi bagian sensitif pada mata yang ada di belakangnya, serta membantu mata untuk memfokuskan bayangan pada retina. Lanjut ada sklera, di belakang kornea itu ada sklera yang putih nih. Lapisan yang putih itu menjadi bagian dari dinding mata yang berwarna putih. Lapisan ini berfungsi melindungi bola mata dari gangguan. Jadi dia dinding yang melindungi bola mata. Ini bola mata nih. Lanjut. Nah, bisa dilihat ini warnanya berganti-ganti, bukan artinya manusia warna bola mata warnanya bisa berganti-ganti, tapi ada banyak jenis warna mata, tergantung tempat tinggalnya, terus genetiknya seperti apa gitu ya. Jadi yang berwarna-warni itu namanya iris atau selaput pelangi. Disebut selaput pelangi yaitu karena warnanya macam-macam gitu ya. Itu merupakan bagian mata yang berfungsi sebagai diafragma pada mata. Iris mengandung pigmen yang menentukan warna pada mata kita. Di bagian tengah iris nih yang hitam ini ada organ lainnya yang disebut sebagai pupil. Nah, kalian bisa lihat tadi pupilnya diam, sekarang pupilnya bisa bergerak, bisa membesar, bisa mengecil, besar, kecil. Paling gampang itu lihat pupil matanya kucing, itu paling gampang kalau ingin lihat perbedaannya. Kalau punya kucing, kalian center atau kalian kasih sinar matanya, pupilnya langsung kecil, jadi kecil sekali lubangnya. Tapi ketika di ruangan gelap, dia akan kembali membuka lebar kayak gitu. Jadi apa sih fungsi pupil? Jadi pupil merupakan organ mata yang berfungsi menentukan kuantitas cahaya yang masuk. Kuantitas artinya jumlah cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Jadi dia yang mengaturnya, berapa banyak cahaya yang diperlukan oleh mata. Pada saat mata kita melihat dalam ruangan gelap, maka pupil akan melebar atau membesar tuh. Sedangkan di saat mata melihat dalam kondisi terang, maka pupil akan menyempit. Kenapa seperti itu? Ketika ruangannya terang, maka cahaya yang diperlukan untuk masuk ke dalam mata juga semakin sedikit. Beda ketika ruangan gelap, maka cahaya yang diperlukan oleh mata akan semakin banyak, makanya pupilnya melebar. Lebar pupil dipengaruhi oleh selaput pelangi yang ada di sekelilingnya tadi ya, iris. Itu yang mempengaruhi lebarnya juga. Lanjut. Bagian lainnya adalah lensa mata. Yang ini lensa mata, dia berfungsi mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina, di bintik kuning. Jadi si lensa itu yang mengatur agar cahaya jatuh pas di titik kuning. Jadi untuk melihat objek yang jauh atau cahaya yang datang dari jauh, lensa mata kita akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat atau cahaya yang datang dari dekat, lensa mata kita akan menebal. Nah, kemampuan si lensa untuk menebal dan menipis ini disebut sebagai daya akomodasi.
Lanjut ke bagian retina atau selaput jala. Adalah lapisan dalam bagian mata, ini ya, retina. Jadi dia bagian dalam ini yang kuning ini retina. Jadi dia yang paling peka terhadap cahaya dan tempat jatuhnya bayangan yang bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Jadi kalau cahaya jatuh pas di tempat retina atau di bintik kuningnya retina, maka kita bisa melihat dengan jelas. Pada retina terdapat bagian khusus yang disebut dengan bintik kuning. Ini dia ya, bintik kuning. Jadi ini retinanya, depannya ada bintik kuning. Pada bintik kuning terdapat sel-sel reseptor, yaitu ada sel batang yang peka terhadap cahaya lemah atau ketika kita berada di tempat gelap. Jadi dia bisa menangkap cahaya walaupun cahayanya lemah gitu. Terus ada sel kerucut yang peka terhadap cahaya di tempat terang. Terus ada bintik buta. Ini bintik buta adalah bagian dari retina juga, yang jika bayangan suatu benda jatuh pada titik itu, maka bayangan akan tidak jelas atau akan terlihat kabur. Itu ya. Lanjut. Yang berikutnya saraf optik. Ini sarafnya. Dia berfungsi untuk rangsangan cahaya yang datang dari retina ke otak dia. Jadi dia mengantarkan rangsangan cahaya yang berasal dari retina menuju ke otak. Nih, pekerjaan si saraf optik sendiri itu adalah melanjutkan membawa rangsangan cahaya ke otak. Terus semua informasi akan diproses di otak. Pada akhirnya kita dapat melihat sebuah benda atau objek. Jadi si mata udah ngumpulin cahaya, terus lensa jatuhkan cahayanya di retina. Di retina terbentuklah bayangan. Nah, bayangan bayang betul. Terus informasi itu dibawa oleh saraf ke otak. Di otak nanti diterjemahkan apa yang kita lihat di depan, tuh ya. Ini cara kerja mata. Ini seperti yang kalian lihat, ada benda di depan mata. Terus benda itu memantulkan cahaya sebenarnya. Jadi saat ada suatu benda yang terkena cahaya, maka benda tersebut akan memantulkan cahaya dan mengirimnya pada garis lurus menuju mata. Ini dikirim cahayanya, pantulan cahayanya dikirim lurus menuju langsung ke mata. Nah, setelah itu cahaya memasuki mata melalui pupil, terus oleh lensa diarahkan menuju ke retina. Itu ya. Setelah itu ujung-ujung saraf penerima yang ada di retina akan menyampaikan sarafnya akan menyampaikan informasi ke otak. Nah, setelah diproses di otak, kita dapat melihat suatu benda gitu. Jadi misalnya di depan kalian ada pohon. Nah, terus si pohon itu memantulkan cahaya. Pantulan cahayanya masuk ke dalam mata kalian melalui pupil mata. Dari pupil mata, lensa mengarahkan cahayanya supaya jatuh pas di retina. Dari retina nanti terbentuk bayangannya yang nyata, terbalik, diperkecil. Terus informasi tersebut dibawa oleh sel-sel saraf optik menuju ke otak. Nah, di otak diterjemahkan, oh ternyata cahaya tadi membawa informasi bayangan berbentuk pohon. Itu dia. Nah, mata dapat melihat dengan jelas jika benda berada dalam jangkauan penglihatan kita atau disebut sebagai titik dekat, atau nama lainnya punctum proximum, sampai dengan titik jauh yang namanya punctum remotum. Punctum proximum atau disingkat PP adalah titik terdekat yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata yang berakomodasi maksimum. Artinya berakomodasi, matanya lagi menebal. Itu kemampuan akomodasi maksimum. Punctum proximum pada orang dewasa normal itu antara 25 sampai 30 cm dari mata. Terus punctum remotum atau PR singkatannya adalah titik terjauh yang masih dapat dilihat oleh mata kita yang tidak berakomodasi, artinya matanya sedang tidak dalam keadaan menebal. Nah, punctum remotum orang dewasa normal itu tak terhingga. Ini beberapa kelainan pada mata. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi. Ini yang tidak bisa melihat dengan jelas benda yang letaknya jauh. Jadi kenapa bisa demikian? Jadi seharusnya pada mata normal
Cahaya diarahkan oleh lensa untuk jatuh tepat di retina, bintik kuning retina. Tapi pada kasus penderita miopi, cahayanya tidak jatuh di bintik kuning retina, melainkan di depan retina, belum sampai di retina dia. Nah, ini penyebabnya karena lensa mata hanya bisa menebal atau berakomodasi maksimum, sehingga letak bayangan benda jatuh di depan retina. Nah, cacat mata ini masih dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif. Syarat lensa cekungnya, nilai S aksennya sama dengan negatif jarak titik jauh penderita. Rumusnya, kekuatan lensa P sama dengan negatif 1/PR. Ini juga dalam meter satunya. Kalau PR-nya nilainya cm, maka 1 akan berubah menjadi 100, sama seperti di lensa awal itu ya. Lanjut, ini kelainan kedua, rabun dekat atau hipermetropi. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi hipermetropi adalah rabun dekat, di mana penderitanya tak dapat melihat dengan jelas benda yang letaknya dekat. Jadi sebenarnya benda dekat, tapi matanya udah nggak mampu melihat dengan jelas lagi. Penyebabnya apa? Jadi ketika pada mata normal, sinar yang jatuh tepat di retina, untuk orang penderita hipermetropi, sinar jatuhnya berada di belakang retina. Oke, itu kalau tadi miopi lensa mata tak bisa menebal, lensa matanya menebal terus. Kalau di rabun dekat, itu terjadi karena lensa mata tidak bisa menebal atau tidak bisa berakomodasi, sehingga letak bayangan benda jatuh di belakang retina. Cacat mata ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Syaratnya, S aksennya sama dengan negatif jarak titik dekat penderita. Rumusnya mirip sama yang tadi, P sama dengan negatif 1/PP. Lanjut, kelainan yang berikutnya adalah mata tua atau presbiopi. Nih, kalau orang normal jatuhnya tepat di retina, tapi kalau presbiopi dia melewati, jatuhnya di sini. Itu ya. Apa itu presbiopi atau mata tua? Jadi merupakan cacat mata yang penderitanya tidak bisa melihat dengan jelas benda yang letaknya jauh atau dekat. Jadi dua-duanya dia nggak bisa. Itu ya. Penyebabnya karena lensa matanya sudah tidak bisa berakomodasi dengan baik. Jadi dia masih bisa menebal menipis, tapi tidak sebaik mata normal kayak gitu. Jadi karena hal itu, titik dekat sama titik jauh orang jadi bergeser. Cacat mata ini masih bisa ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap atau lensa cembung ditambah lensa cekung. Yang pernah lihat kacamatanya seperti ini. Jadi yang ini lensa cembungnya yang positif untuk melihat yang dekat, sedangkan yang lebar ini lensa cekungnya untuk melihat yang jauh. Biasanya penderitanya orang tua kayak gitu ya. Lanjut ke rabun senja atau rabun ayam. Jadi rabun senja merupakan cacat mata di mana penderitanya tidak dapat melihat dengan jelas di waktu senja. Jadi ketika udah mulai sore, nah penglihatannya udah mulai buram, nggak sejelas ketika pagi atau siang kayak gitu. Penyebabnya akibat kekurangan vitamin A. Nah ini kalau kalian tidak suka makan sayur dan buah yang mengandung vitamin A, ini bisa menyebabkan mata kalian mengalami yang namanya rabun senja. Pengobatannya gimana? Pengobatannya hanya dengan cara mengkonsumsi vitamin A secara teratur dalam waktu tertentu, kayak gitu aja. Terus ada buta warna. Ini orang normal seharusnya melihat warna seperti ini, tapi pada buta warna yang dilihatnya seperti ini. Jadi dia tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Ada orang yang buta warna merah, hijau, atau biru hijau, seperti itu, beda-beda jadinya. Tergantung gitu ya. Nah, buta warna sebagian besar disebabkan oleh faktor keturunan. Jadi misalnya ada orang tuanya menderita buta warna, biasanya anak yang lahir juga akan menderita buta warna. Dan buta warna ini lebih banyak diderita oleh laki-laki. Dan buta warna berlangsung selama seumur hidup. Sampai sekarang belum ada obatnya gitu ya. Ada menggunakan bantuan kacamata khusus sehingga dia bisa melihat beberapa warna yang sebelumnya tak bisa dilihat. Tapi untuk pengobatannya belum ada. Hanya kacamata itu hanya sebagai
alat bantu saja agar orang buta warna bisa melihat warna yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Lanjut ke juling atau strabismus. Ini ada orang-orang tertentu yang menderita ini. Ini penyebabnya adalah kelainan gangguan pada otot matanya. Jadi otot mata tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga posisi dan gerakan bola mata juga menjadi tidak normal. Pada mata juling atau strabismus, arah kedua mata tampak tidak lurus atau sejajar. Jadi yang satu kemana gitu ya. Itu salah satu jenis dari mata juling atau strabismus. Penyakit mata juling bisa dialami oleh siapa saja, namun kebanyakan terjadi pada anak-anak. Nah, ini biasanya kalau anak-anak mulai menunjukkan ciri-ciri seperti ini, matanya juling, penglihatannya itu biasanya ada yang akibat kebiasaan, tapi ada yang memang dari lahir ada yang salah dengan otot matanya gitu ya. Jadi kalau kalian meletakkan sesuatu di dekat mata anak kecil, khususnya yang masih balita, fokus mata mereka akan ke benda tersebut sehingga menyebabkan otot matanya karena dipaksa menghadap ke arah yang sama terus-menerus, akhirnya otot matanya kacau dan terjadilah juling kayak gitu. Jadi jangan terlalu sering menempatkan benda dekat sama mata anak kecil kayak gitu. Juling bisa diatasi dengan penggunaan kacamata khusus atau penutup mata, jadi salah satu matanya tutup, ataupun dengan operasi gitu ya. Jadi biasanya kalau kacamata khusus tidak mengalami hasil yang memuaskan, dia bisa pakai penutup mata, atau untuk hasil yang lebih baik bisa dengan cara operasi. Lanjut ke astigmatisme. Nah, orang normal bisa melihat cahaya yang seperti ini, tapi di mata orang astigmatisme cahayanya menjadi seperti ini. Jadi mencar gitu cahayanya. Jadi astigmatisme atau mata silinder adalah gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa, sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terpusat dengan sempurna. Jadi seharusnya si lensa itu memusatkan cahaya menuju retina, tapi karena ada kelainan di lensa, cahayanya tidak terpusatkan. Kondisi ini menyebabkan pandangan menjadi kabur, baik dalam jarak dekat maupun jauh. Astigmatisme dapat ditolong dengan kacamata silinder hingga operasi LASIK. Oke, itu penjelasan tentang indera penglihatan, semoga dapat kalian pahami. Sekian materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.